Ayo mas, kamu mau apa sudah pasrah? Luka ikatan berujung petaka. Wanita yang menghina lelaki, saat dendam mengalahkan akal sehat. Sebuah kisah memilukan kembali mengguncang perbincangan publik. Cerita ini menjadi pengingat bahwa ucapan yang melukai hati bisa menimbulkan dampak panjang, bahkan berujung petaka. Peristiwa ini disebut-sebut terjadi di sebuah daerah kecil, namun kisahnya menyebar luas di media sosial karena syarat drama, luka batin, dan penyesalan. Wanita tersebut dikenal berparas menarik dan memiliki kepribadian yang tegas. Dalam kesehariannya, ia kerap mendapat perhatian banyak pria. Namun di balik itu, tersimpan sikap yang tanpa disadari kerap melukai perasaan orang lain. Salah satunya adalah seorang lelaki sederhana yang menaruh harapan besar padanya. Lelaki itu bukan siapa-siapa. Hidup pas-pasan, pekerjaan tidak tetap, dan penampilan yang jauh dari kata mewah. Namun ketulusannya tak pernah setengah-setengah. Ia mendekat dengan cara sopan, penuh hormat, dan niat serius. Sayangnya, niat baik itu justru berbalas kata-kata tajam dan hinaan. Pria seperti kamu jangan bermimpi terlalu tinggi, ucap sang wanita di hadapan orang lain, menurut penuturan warga sekitar. Kalimat itu bukan hanya menolak, tetapi merendahkan harga diri. Tawa dan sindiran menjadi saksi betapa dalam luka yang tertanam di hati sang lelaki. Sejak hari itu, lelaki tersebut berubah. Ia menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, dan memendam rasa sakit yang tak pernah terucap. Rasa malu, amarah, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Alih-alih mencari jalan sehat untuk berdamai dengan kenyataan, pikirannya justru gelap. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, lelaki itu mengambil langkah keliru. Ia mendatangi seseorang yang dikenal sebagai dukun. Bukan untuk mencari ketenangan, melainkan untuk melampiaskan dendam. Ia percaya bahwa jalan pintas bisa mengobati luka batinnya. Tak lama berselang, wanita tersebut dikabarkan mengalami perubahan drastis. Ia sering merasa gelisah, sakit tanpa sebab medis yang jelas, hingga hidupnya mulai berantakan. Namun hingga kini, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan peristiwa itu dengan hal mistis. Para ahli menegaskan bahwa tekanan psikologis, sugesti, dan ketakutan seringkali menjadi penyebab utama kondisi semacam itu. Kasus ini pun menuai beragam reaksi. Banyak pihak mengecam tindakan lelaki tersebut, karena dendam bukan solusi dan membawa konsekuensi hukum serta moral. Namun tak sedikit pula yang mengingatkan bahwa verbal abuse dan penghinaan juga merupakan bentuk kekerasan yang kerap diremehkan. Tokoh masyarakat setempat menegaskan, ucapan bisa menjadi senjata. Sekali melukai, dampaknya bisa panjang. Tapi membalas luka dengan kejahatan tetap salah dan tidak dibenarkan. Kini, keduanya hidup dalam penyesalan masing-masing. Sang wanita menyadari bahwa kata-kata sombongnya telah menyakiti orang lain. Sementara sang lelaki harus menanggung beban moral atas pilihan keliru yang diambil saat amarah menguasai diri. Kisah ini menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak. Menjaga lisan, menghargai perasaan orang lain, dan mengelola sakit hati dengan cara yang benar adalah kunci agar tragedi serupa tak terulang. Karena saat emosi mengalahkan akal sehat, bukan kemenangan yang didapat, melainkan kehancuran bagi semua. Merendahkan lelaki miskin atau pengangguran kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tekanan ekonomi yang kian berat, sikap menghina atau mempermalukan seseorang karena kondisi finansialnya dinilai dapat memicu dampak psikologis serius yang berujung pada masalah sosial lebih luas. Sejumlah video dan unggahan di media sosial memperlihatkan bagaimana sebagian wanita, baik secara sadar maupun tidak, melontarkan kata-kata yang menyudutkan lelaki karena belum memiliki pekerjaan tetap, penghasilan kecil, atau hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ungkapan seperti, ngapain sama cowok miskin, pengangguran gak punya masa depan, hingga hinaan di ruang publik, menjadi hal yang dianggap biasa. Padahal, menurut pengamat sosial dan psikolog, sikap tersebut menyimpan risiko besar. Tekanan mental yang tak terlihat. Psikolog sosial menyebutkan bahwa lelaki kerap dibesarkan dengan tuntutan sebagai penopang ekonomi dan kepala keluarga. Ketika realitas tidak sesuai harapan, ditambah hinaan dari orang lain, beban mental bisa berlipat ganda. Rasa malu, rendah diri, marah, dan frustrasi yang dipendam terlalu lama dapat berubah menjadi emosi negatif yang tidak sehat, ujar seorang psikolog klinis. Ia menegaskan, ini bukan pembenaran atas niat atau tindakan jahat,
melainkan penjelasan tentang bagaimana tekanan sosial dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Dalam banyak kasus, mereka yang merasa direndahkan terus-menerus berpotensi menarik diri dari lingkungan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan menyimpan dendam emosional. Lama banget sampainya. Pengangguran bukan pilihan. Ekonom juga mengingatkan bahwa pengangguran tidak selalu identik dengan kemalasan. Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari PHK massal, pendidikan terbatas, kondisi keluarga, hingga situasi ekonomi nasional. Merendahkan orang karena miskin sama saja mengabaikan realitas sosial. Hari ini dia di bawah, besok bisa saja kita, ujar pengamat ekonomi. Dampak sosial yang lebih luas. Sikap menghina bukan hanya melukai individu, tetapi juga menciptakan budaya tidak empatik di masyarakat. Ketika seseorang terus diperlakukan tidak manusiawi, rasa keadilan sosial bisa terkikis. Beberapa kasus kriminal dan konflik sosial di Indonesia maupun luar negeri menunjukkan adanya latar belakang tekanan ekonomi dan penghinaan sosial, meski para ahli menegaskan bahwa tindakan jahat tetap tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Yang perlu digarisbawahi, pencegahan lebih baik dilakukan dengan membangun lingkungan yang saling menghargai, bukan dengan stigma dan cemoohan. Pesan untuk para wanita. Artikel ini bukan untuk menyalahkan wanita, melainkan mengajak untuk lebih bijak dalam bersikap dan berbicara. Kritik boleh, memilih pasangan adalah hak, tetapi menghina dan merendahkan adalah hal yang berbeda. Kata-kata tajam bisa meninggalkan luka yang dalam, bahkan ketika niatnya hanya bercanda. Penutup. Setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Miskin dan pengangguran bukan aib, melainkan fase hidup yang bisa dialami siapa saja. Menghormati sesama bukan hanya soal etika, tetapi juga bentuk pencegahan terhadap masalah sosial yang lebih besar. Berisik banget siapa ya? Loh! Anak perawan saya Yula! Angkat buruan, Dek. Kamu kemana, Dek? Saya mau ikut Mas Yanto, Bu. Kamu pasti kena pelet ini. Ayo, masuk.